Puluhan caleg PDIP di Jawa Tengah terancam tak dilantik. Pasal 426 huruf A itu kan meninggal dunia sama-sama untuk melawan, artinya ketidakadilan yang terjadi di Jawa Tengah. Artinya sejauh ini kan Para caleg PDI Perjuangan di beberapa daerah di Jawa Tengah yang terancam tak dilantik, konsolidasi dan halal bihalal di Hotel Adiwangsa, Sabtu sore, tanggal 20 April tahun 2024. Para caleg ini tergabung dalam Banteng Sokaludiro, Jawa Tengah, yang berasal dari beberapa kabupaten kota, di antaranya Sukoharjo, Klaten, Karanganyar, Kota Semarang, Kendal, Batang, dan sebagainya. Dalam sesi konferensi pers, Ketua Banteng Sokaludiro, Jawa Tengah, Wawan Mulung menjelaskan bahwa para caleg yang terancam tak dilantik karena adanya sistem komandante memiliki peluang untuk bisa dilantik berdasarkan peraturan DPP PDI Perjuangan nomor 3 tahun 2024 yang diterbitkan pada tanggal 17 April tahun 2024. Wawan mengklaim, dalam PP tersebut, yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan hasil pemilu anggota DPR dan DPRD PDI Perjuangan 2024, dalam pasal 25 bab 8, ketentuan penutup, yakni yang pada intinya menyebut peraturan ini berlaku, sejak ditetapkan dan mencabut peraturan yang berlaku sebelumnya. Namun, terdapat polemik dan perdebatan, di antaranya beberapa ketua DPC PDI Perjuangan di Jawa Tengah, terkait berlaku atau tidaknya PP DPD 01, setelah diterbitkannya PP DPP 03 2024 tersebut. Menurut Wawan, pihaknya menunggu keputusan dari DPP PDI Perjuangan. Pihaknya akan tetap memperjuangkan para caleg yang terancam tidak dilantik, sebagaimana telah ditetapkan oleh KPU, melalui pasal 27 PKPU nomor 6 2024 yang menyatakan penetapan anggota DPR berdasarkan suara terbanyak. Meski masih menjadi polemik dan perdebatan, pihaknya optimis bahwa caleg yang terancam tak dilantik dari Jawa Tengah akan tetap dilantik. Hal itu karena dia mengacu pada saat sidang di Mahkamah Partai, semua keluhan sudah disampaikan semua. Keputusan DPP, Pak. Jadi artinya kita sebagai caleg di sini korban komandante, khususnya di Jawa Tengah, artinya pemberlakuan PP 01 DPD itu kan juga memang kita tahu isinya, artinya kita memahami dan mengerti. Akan tetapi setelah munculnya PP 03 DPP ini kan berarti itu semua sudah dicabut. Jadi yang diberlakukan PP 03 2024. Di situ jelas. Jadi artinya suara terbanyak yang akan dilantik. Itu. Pak, di Jawa Tengah ada total berapa? Ada berapa caleg yang masalah komandan ini? Kalau kita tidak bisa mengetahui jumlahnya ya, karena ini bagian dari kabupaten masing-masing, dan sedangkan saya di Kabupaten Sukoharjo, tapi saat ini mungkin yang sudah menjadi bagian dari organisasi kami, yaitu komunitas, yaitu Banteng Sokaludiro Jawa Tengah, kemungkinan kalau tidak salah ada 19 kota yang bergabung untuk semua berjuang bersama untuk menuntut keadilan agar tetap kita yang akan dilantik sebagai peraih suara terbanyak sesuai hasil dari KPU. Kalau mendesak sih kita tetap akan berjuang untuk memperjuangkan hak kita sebagaimana yang telah ditetapkan KPU bahwa suara terbanyak yang wajib harus dilantik. Artinya begini, Pak. Jadi untuk PP 03 ini kan kita munculnya diterbitkan PP 03 itu kan langkah-langkah kita dari awal, kita mengajukan gugatan, protes keras, dan kita sampai hadir menghadap ke DPP. Di situ dilakukan sidang di Mahkamah Partai yang waktu itu juga dipimpin langsung sama Pak Komarudin Watubun, dan di situ sudah jelas, artinya kita semua paparan kita sampaikan permasalahan kendala yang ada di Sukoharjo. Waktu itu kita bertiga dari Kabupaten Karanganyar, Sukoharjo, dan Klaten.
Akan tetapi berjalannya waktu juga terus kemudian banyak sekali bermunculan, termasuk ada Salatiga, ada Banjarnegara, ada Sragen, Purwodadi, Blora. Di situ semua mempunyai permasalahan yang sama, Pak. Jadi terus akhirnya permasalahan-permasalahan itu ditampung di DPP, dan kami berharap untuk DPP sendiri tetap untuk memutuskan yang paling adil, artinya sesuai. Jadi perjuangan kita itu tidak sia-sia, artinya kita sebagai caleg terpilih yang diakui dan diumumkan di KPU agar tetap ditetapkan. Artinya tetap optimis ya Pak ya? Tetap optimis untuk dilantik ya? Karena setelah kita sidang di Mahkamah Partai yang waktu itu, saat itu juga sudah kita sampaikan semua keluhan-keluhan kita yang terjadi di daerah masing-masing. Kemudian kita juga mendengar informasi bahwa pihak DPP PDI Perjuangan sudah memberikan sinyal untuk menguatkan KPU RI agar tetap itu melantik sesuai konstitusi suara terbanyak.